Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Arini Zakira Nur Firmansyah. Aku dari Teknik Komputer Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang Islam dan ekonomi. Tapi, aku nggak sendiri di sini. Ada dua narasumber kita. Yang pertama, boleh nih, akan yang pakai baju biru. Perkenalkan, nama saya Fauzan Arifin dan Prodi Teknik Komputer Angkatan 2024. Boleh, selanjutnya. Kalau nama aku Raffi Rahman dari Prodi Teknik Komputer Angkatan 24. Oke, halo Kak Fauzan, halo Kang Raffi. Halo. Nah, mungkin kalau Islam dan ekonomi ini kira-kira bisa disatukan gak ya teman-teman? Menurut pendapat Kang Fauzan sama Kang Raffi dulu gimana? Mungkin boleh dari pendapat Kang Fauzan, kira-kira gimana? Kalau menurut saya ya, Islam dan ekonomi itu satu yang sebagai muslim gitu kan, nggak bisa dipisahkan. Karena ekonomi itu biasanya kalau mencari keuntungan, tapi saya Islam itu agar ya, tidak hanya keuntungan, tapi bertahan seimbangan dan keadilan. Kalau saya itu Masya Allah. Kalau dari Kang Raffi nih, kira-kira gimana? Kalau menurut aku ya, Islam dan ekonomi emang nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau ngomongin ekonomi, pastinya kita nggak bisa lepas dari masalah ketentuan dari Islam itu sendiri. Dari masalah haram, halal, aturannya. Kan bisa aja ekonomi yang kita punya itu dipertanyakan nih dapatnya dari mana, halal apa enggak, ke depannya berkah apa enggak gitu. Memang kalau Islam tuh lumayan rumit ya tentang ekonominya, apalagi dari segi halalnya dan keberkahannya. Kira-kira nih yang lagi booming sekarang tuh tentang ekonomi ada nggak sih Kang? Sebenarnya ada sekarang tren keuangan digital. Karen sendiri tahu nggak ada tren keuangan yang sekarang yang lagi hits tuh di berbagai negara namanya crypto. Kripto, sebelumnya aku udah sempet dengar, tapi aku nggak cari tahu lebih lanjut tentang kripto. Kripto ini yang aku tahu kayak mata uang digital gitu kan, Sang? Ya benar. Sebenarnya crypto itu sebenarnya aset yang kita punya. Lalu bisa kita uh, beneran crypto itu punya teknologi sendiri kayak blockchain gitu. Jadi kita punya aset lalu diinvestasikan gitu. Kalau dari Kang dan sendiri udah pernah dengar kripto yang apa yang dibilang sama Kang Fatih itu? pernah saya sebenarnya pernah sekali gitu kalau pernah bisa sendiri soal itu saya pernah beli Bitcoin cuma dalam jumlah kecil ya nggak udah satu Bitcoin gitu ya karena kan satu Bitcoin itu harganya sekarang itu saya lihat 1 miliar ya Oh, Lebih dari 1 miliar kalau uang Kang Fauzan banyak banget. enggak sebeli satu juga tapi saya beli hanya 0,00 berapa gitu ya. Oh iya, kalau tadi kripto itu kripto ini punya kejelasan gak sih? Dan akang-akang di depan aku tahu gak sih hukum kripto di Islam tuh gimana? Ngomongin soal ekonomi dan Islam nih Kang. Kebetulan berhubungan dengan kripto kan ini. iya Nah, betul banget. menurut akang-akang di depan aku gimana nih pendapat kalian tentang kripto? Mungkin boleh dari Kang Raffi. Kalau menurut aku ya kan ini ekonomi ya menyangkut agama juga pastinya. Kalau dari penjelasan mengenai kripto sendiri kita masih banyak nih yang memperdebatkan antara haram, halal atau haramnya kripto nih. Jadi kalau menurut aku sendiri sih aku lebih ke haram ya karena kripto ini masih abu-abu gitu. Ada maksudnya uangnya itu jelas apa masih ada rasa ketidakpastian gitu dari uangnya sendiri. Kalau dari Kang Fauzan, dia menurut Kang Fauzan gimana nih? Kalau saya sih parah sih karena kripto itu sebenarnya kebanyakan spekulasi terus audit dan saya itu sebelum beli itu kurang fix terus jadi itu hilapan saya Astagfirullah. jadi Astagfirullah. saya setelah mengetahui bahwa sekarang kami sekarang juga mengharapkan kripto saya jadi
nggak sadar gitu. Soalnya itu haram. Kalau dari MUI itu dari pernyataan haram ya Kak tentang kripto. Ya. Kira-kira kenapa ya kripto ini diharamkan Kak? Aku punya hadis ya. Kalau dari hadis riwayat Tirmizi 1726 Hasan itu bunyinya eh, orang yang meminta-minta sesungguhnya ia meminta kelebihan yang dimiliki orang lain dan orang yang meminta-minta itu tidak akan memiliki apa-apa kecuali jika ia meminta-minta mau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Jadi secara tidak langsung itu dari Nabi Muhammad SAW sendiri mengisyaratkan itu kepada kita kalau kita tuh sebaiknya kalau mencari uang tuh eh, dengan cara bekerja berusaha sendiri. Jadi enggak investasi gitu. Jadi kita nggak mengharapkan uangnya datang sendiri jadi lebih banyak gitu. Atau Kang Fauzan punya dalil yang seperti Kang Raffi nih Kang? Dalil sih ada sih di Al-Quran surat Allah itu bahwa transaksi itu harus selalu amanah jujur. Jadi piutang tuh harus nggak boleh ada unsur tambahan riba di misalnya. Nah, ini nggak boleh. Dan kripto ini bertentangan dengan ayat. Wah, kalau ngomongin tentang amanah berarti ada hubungannya dengan karakter profetik Nabi, Nabi ya Kak? Kalau kripto sendiri mungkin diharamin ada hubungannya dengan karakter profetik Nabi Muhammad SAW nggak Kak? Ada sih. Saya kan skeptik yang memang itu kan sidik sama anak tapi apa sidik itu benar. Nah, itu kan kripto itu kan nggak absolut kebenaran sih, nggak benar-benar ada gitu. Sebenarnya kan dia masuk ke blockchain, jadi masuk ke sebuah database blockchain itu. Nah, kemudian yang kedua amanah tentang percaya. Kita kan udah tahu gitu itu spekulasi gitu kan. Iya. Harganya ini, iya. Jadi kayak Naik ya, turun. iya itu naik Iya. turun. Sebenarnya kalau di Islam ini ada namanya garar. Jadi tuh dalam prinsip ekonomi itu ini nggak boleh soalnya ada rasa tidak pastian. Tablik itu menyampaikan ya kawan. Tablik tamu sama Raffi. Tablik. Nah, kan kita punya informasi sendiri ya dari kripto. Nah, dan informasinya itu juga harus jelas. Jadi kripto sendiri itu nggak boleh nih ada unsur darar. Darar itu dalam prinsip ekonomi itu merugikan salah satu pihak, menguntungkan salah satu pihak. Nah, itu kan nggak boleh ya. Kita dalam prinsip ekonomi Islam maupun di luar itu dalam ekonomi ya kita dua-duanya harus untung kan, nggak boleh dua-duanya rugi atau salah satu tuh rugi gitu. Oke, mungkin dari sini aku udah dapat menyimpulkan nih kalau emang kripto ini masih bukan masih ya emang gak baik dan diharamkan di Indonesia ini tidak ada alasannya mungkin kalau secara teknologi sendiri pandangannya mungkin berbeda ya tapi sekarang aku bisa paham selanjutnya Kang tadi kan udah ngomongin kripto kalau tentang ekonomi kira-kira apa lagi ya yang lagi hits di Indonesia. Kalau ngomongin teknologi di kripto ya, kan kita nggak tahu ya teknologi blockchain itu dipegang sama siapa. Jadi kita nggak tahu nih, bisa aja tuh data dari kripto sendiri dimanipulasi gitu. Kayaknya tadi kita udah berbincang banyak tentang kripto, jadi kesimpulannya mungkin kripto ini memang diharamkan di Indonesia karena tidak adanya kepastian dan mungkin zaman dulu tuh ada yang namanya apa sih Kang tadi aku lupa. Ya kan? Oke, kalau garam sendiri itu apa sih Kang? Kayak yang aku jelasin tadi, itu tuh unsur-unsur dari ekonomi gitu, yang dilarang dari prinsip-prinsip Islam. Garar itu kan transaksi yang mengandung ketidakpastian kayak kripto tadi. Kita nggak tahu nih uh, pasti apa enggaknya duit kita tuh jadi uh, merugikan kita atau menguntungkan kita. Soalnya bisa aja kan kripto itu apa namanya duitnya turun banyak gitu tiba-tiba. Kan kita nggak tahu ya, soalnya itu nggak pasti. Dan yang kedua itu ada darar, jadi bisa menguntungkan salah satu pihak, bisa merugikan salah satu pihak. Dan sebenarnya ada yang kasih nama kimar. Kimar itu bersifat spekulatif atau perjudian. Jadi kita misalnya naruh uang di kripto. Nah, karena di kripto sendiri itu kita
bisa dihitung judi, soalnya kita naruh uang tapi kita nggak tahu uangnya itu dikemanain. Bisa jadi ke orang yang tidak apa tidak memiliki amanah gitu, kayak sifat nabi. Jadi jujur apa enggaknya itu kita nggak tahu duitnya kita dikemanain. Jadi bisa dibilang sekalian spekulatif itu fluktuatif. Jadi duit yang kita ini gak berkah gitu. Jadi gitu. Mungkin cerita ini sedikit mirip kejadian ya. Kalau dari Kang Fauzan sendiri nih ada tanggapan hal itu mengenai cerita ini. seperti yang Raffi ceritakan dari ada subliminan, tapi saya juga masih itu apa dia haram sebagai membayar atau haram sebagai sosialisasi. Karena kan memang dengan saya sama gitu. Kita menuliskan mirip dengan Bitcoin, karena sebuah instrumen ya. Jadi dia kan cari keuntungan dalam waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi saya pun bingung ini. Itu apakah sebagai atau bayaran sebagai investasi. Mungkin kita ini masih banyak perdebatan yang tentang haram dan halal ya. Dan aku juga kalau nggak salah pernah mendengar ada beberapa ulama yang bilang kripto tuh aman-aman aja, nggak haram. Tapi ada yang memang mengharamkan seperti yang tadi aku juga baru tahu ternyata dari MUI itu memang ada memang Fatwanya. iya ada faktanya kalau diharamkan itu. Oke, aku bisa menarik kesimpulan ya kalau pribadi kayak gitu juga. Terus juga kenapa diharamkan mungkin karena ketidakpastian juga gak amanah dan gak tidak dapat dipercaya gitu karena gak apa ya tidak pasti gitu. Tadi seperti yang Kang Raffi udah bilang kayak gak pasti kalau kita ini. Nah, Kang, dari kesimpulan yang tadi aku tarik, apakah dari Kang Raffi sama Kang Fauzan sendiri ingin menambahkan nggak? Aku mau nambahin, jadi itu kesimpulannya kan kita dalam berekonomi kita nggak bisa lepas dari karakter Nabi, karena uh, itu panutan kita dan pedoman kita dalam berislam gitu. Kayak yang Kang Fauzan udah sampaikan sendiri, karakter profetik Nabi kan kita bisa pelajari gitu. Dari yang pertama ada sidik. Tadi sidik itu artinya jujur ya. Dalam berekonomi kita jujur gak nih, duit yang kita dapetin maupun yang kita keluarin. Yang kedua itu ada namanya apa? Amanah. Amanah itu sendiri kita dapat dipercaya nggak sih, ekonomi cryptocurrency ini pasti apa enggak, uh, uangnya mengalir kemana gitu. Dan yang ketiga tadi menyampaikan, uh, informasi cryptocurrency ini juga harus jelas gitu, nggak bisa dibohongin ataupun dimanipulasi. Dan yang terakhir tuh ada yang belum dimention tadi sama Kang Fauzan, yang terakhir tuh Fatona. Ada yang tahu nggak sih arti Fatona sendiri? Tontonan itu kalau nggak salah cerdas ya, Kak. Betul teh. Jadi dalam berekonomi kita sendiri harus punya ilmu gitu, nggak bisa tiba-tiba langsung praktik. Jadi tuh uh, ilmu sendiri itu penting, soalnya kita tuh nggak bisa kan lepas dari uang itu sendiri resikonya. Kita harus bisa nih punya ilmu buat manajemen keuangannya itu, manajemen resikonya juga pasti perlu. Full selain itu tuh kita memerlukan ilmu. Ilmu itu transparansi keuangannya, kejujurannya, kebijaksanaannya sendiri, agar ekonomi yang kita jalani itu berkah juga, balik lagi buat kita sendiri gitu. Mungkin tadi informasinya sangat bermanfaat, Kang. Aku mau ngucapin makasih banyak nih kepada Kang Raffi dan Kang Fauzan yang udah menyampaikan ilmunya dan berbagi ilmu ke kita ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya, semoga informasi yang tadi kita sudah sampaikan bisa dapat bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.